Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang pengertian manajemen, perencanaan, unsur-unsur manajemen, dan fungsi perencanaan. Sebelum memulai pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang, yaitu Muslih, Dina Yunianti, Rahmat Priyadi, Rizka Rahmawati, Renata Christian Putri Mulya, dan yang terakhir Sambu Bawafi. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu proses bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien dengan menggunakan orang-orang melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Mengapa manajemen dibutuhkan? Ada 3 alasan utama mengapa manajemen diperlukan. Pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang terakhir, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijaksanaan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan organisasi memiliki tujuan yang memungkinkan diantaranya: A. Organisasi bisa memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. B. Para anggota organisasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. C. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkatan kemajuan tidak memuaskan. Unsur-unsur manajemen. Manajemen memiliki 6 unsur. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah manajemen. Perusahaan akan memiliki manajemen yang baik ketika memiliki SDM yang mumpuni, karena mereka yang menyusun tujuan hingga melakukannya agar mencapai tujuan itu sendiri. Yang kedua ada keuangan. Keuangan juga berpengaruh besar terhadap perusahaan. Dengan keuangan itu, segala kegiatan yang sudah disusun sesuai rencana bisa dijalankan dengan baik, sehingga perusahaan akan lebih mudah untuk menjalankan segala kegiatannya. Saya akan melanjutkan unsur-unsur manajemen. Yang ketiga, material atau bahan baku. Sebuah perusahaan sulit untuk bisa berjalan jika tidak ada bahan yang digunakan dalam proses produksi. Jika bahan yang digunakan baik, produk yang akan dihasilkan bisa berkualitas bagus. Yang keempat, mesin. Untuk memudahkan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, unsur mesin memang sangat dibutuhkan. Nantinya pekerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Yang kelima, metode. Metode bisa diartikan sebagai cara yang digunakan dalam pelaksanaan kerja. Sebuah metode yang baik selalu mempertimbangkan berbagai hal. Yang keenam, pasar. Produk yang sudah diproduksi nantinya akan dipasarkan kepada konsumen. Jika produk memiliki kualitas yang bagus, tingkat penjualannya juga akan meningkat dan berpengaruh terhadap keuntungan. Dengan hal ini, pasar menjadi unsur penting dalam sebuah manajemen. Fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelapor dan pengendalian hasil akhir, serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.
Proses perencanaan. Proses perencanaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkaitan satu dengan yang lain, saling menunjang dalam mencapai tujuan di masa yang akan datang. Proses perencanaan yang berkelanjutan membutuhkan sebuah perencanaan yang matang, penempatan dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Sasaran perencanaan dapat ditentukan oleh seorang planner atau pemerintah. Perencanaan dibuat berdasarkan data yang pertama, relevan dengan tujuan, yang mencakupi aspek ruang, waktu, dan sumber dana. Kedua, akurasi atau tepat, merupakan analisis sendiri data primer maupun data berdasarkan sumbernya data sekunder. Demikian pembahasan dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.